Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia karena kita diberi nikmat oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Dialah Allah yang menjadikan setiap nikmat menjadi solihat, menjadi sempurna. Diberi waktu, diberi umur, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk kategori setiap tambahan umurnya adalah ziyadatan li fi kulli khair, adalah tambahan kebaikan dan kebaikan saja. Dan insya Allah pagi ini adalah upaya kita untuk menambah kebaikan kita insya Allah. Duduknya kita di majelis seperti ini insya Allah menjadi catatan amal baik di sisi Allah, yang jikalau kita pulang dalam kondisi seperti ini insya Allah termasuk jihad fisabilillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah di sepanjang kehidupan dunia dan akhirat kelak insya Allah. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul menjadi orang-orang yang dipandu dan dimudahkan oleh Allah, selalu di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah banyak jumlahnya orang yang diberi nikmat seperti ini, dan kita alhamdulillah termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan Allah jaga dan istiqomah sampai ajal menjemput kita insya Allah. Bapak Ibu sedaya, kita masih di Kaifatus Sholi, tentang sholat kita, masih di bab tentang syarat sahnya sholat, dan kemarin masih di hadas kecil. Kita perluas pembahasan kita agar sebagaimana tujuan kita belajar sholat, nggih menika agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ada seseorang bertanya kepada saya, Ustadz, kalau memang tujuan sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ilatnya adalah itu, sebagaimana ayat tersebut. Kalau saya sudah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar tanpa sholat, bagaimana? Pertanyaan begitu. Ini orang-orang liberal pertanyaan begitu. Di dalam sebuah diskusi ada beberapa temannya pintar sekolahnya dulu, kadang-kadang pikirannya agak liar. Bagaimana Ustadz, kalau memang tujuan sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, saya itu sudah tercegah itu dari itu, saya baik-baik saja tanpa sholat. Gimana jawabannya? Gimana Bapak Ibu? Ini kadang-kadang orang pintar begitu. Saya jawab, dan ini juga jawaban untuk jenengan juga insya Allah kalau jenengan ditanya hal yang sama. Meninggalkan sholat itu ya perbuatan keji dan mungkar, Bapak Ibu setuju? Jangan lagi kepada Allah, kepada manusia saja haknya diambil sudah keji dan mungkar, terlebih ini haknya Allah ditinggal, Bapak Ibu setuju? Jadi ini jawabannya mudah sebenarnya, kadang-kadang menjebak sebagian orang yang tidak paham. Rasa perlu nganggo jilbab, wong nganggo jilbab aku wis apik atine, sing diljilbab iki atine wae. Enggak pakai jilbab itu ya keji dan mungkar, karena engkau meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Gini bang, Bapak Ibu sedaya. Nggih. Jadi jangan sampai kita terjebak kepada hal yang kadang-kadang membingungkan bagi sebagian orang. Sekali lagi, tujuan sholat diantaranya memang adalah visinya adalah tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nggih. Kalau ada orang kepedean tanpa sholat bisa seperti itu, jangan kepedean dulu. Itu kan klaimnya dia. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita insya Allah dengan seluruh hal yang bisa dicapai dari sholat itu insya Allah. Kemudian kita kemarin sudah membahas tentang bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, tanpa penghalang, bukan pada bagian kuku, gigi dan rambut, maka membatalkan wudhu kita. Itu adalah hal kelima yang membuat kita berhadas. Jadi dibahas dari Sabtu kemarin. Sekali lagi,
bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa penghalang, bukan pada bagian kuku, gigi, dan rambut. Maka orang-orang yang bermadzhab Syafi'i ketika di rumah tidak ingin batal, dia menyentuh istrinya itu bagian rambutnya di madzhab Syafi'i. Maka orang Indonesia itu, ada orang Madura menikah dengan salah seorang saudagar di Arab Saudi. Di Saudi kebanyakan pakainya hambali. Hambali itu tidak batal kecuali bersyahwat. Maka kadang-kadang terjadi diskusi yang tidak nyaman. Saya itu bingung disentah-sentuh terus sama suami saya. Saya harus wudhu lagi dan wudhu lagi, kata istrinya. Maka kita bahas hal itu supaya kita lebih tentram insya Allah. Jadi sekali lagi, kemarin kita sudah bahas bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa penghalang dan bukan pada bagian kuku, gigi, dan rambut, itu batal wudhu kita. Kemudian kemarin kita sudah bahas, insya Allah dikatakan berhadas syaratnya ada 5. Sentuhan dengan lawan jenis seperti syarat tadi dikatakan berhadas ketika memenuhi 5 syarat. Yang pertama kemarin apa? Harus pasti itu lawan jenis. Jadi kalau di keramaian kita nggak yakin, maka nggak yakin, syak itu atau dzon, prasangka itu tidak bisa mengalahkan sesuatu yang hakul yakin. Artinya kalau panjenengan lewat di tengah orang banyak nggak tahu tadi itu saya sentuhan laki-laki opo perempuan, bagi laki-laki maka tidak batal asal hukumnya. Jadi harus ada kepastian dia lawan jenis kita. Ini kemudahan dari syariat kita Bapak Ibu sedaya. Jadi syariat kita asalnya insya Allah mudah. Jadi harus ada kepastian laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang kita zaman sekarang itu agak susah gitu. Zaman dahulu mungkin beda laki-laki dan perempuan itu genah banget. Saiki laki-laki kok orang putih dawa. Gini Bang nggih. Wong lenang ketoke kok yo ayu. Pernah lihat seperti itu? Sekarang konten-konten di YouTube itu banyak yang ngeprank, nggak bersuara gitu. Yang laki-laki sudah ngajak bicara, jebul ketika ngomong, lenang. Kan. Dikata ke perempuan kok cepak rambutnya. Zaman dulu perempuan mana ada yang rambutnya cepak. Zaman dulu ketika belum pada pakai jilbab. Matur nuwun, Pak. Jadi intinya adalah tidak ragu-ragu sama sekali tentang lawan jenis kita. Kemudian yang kedua, bersentuhan kulit dengan kulit. Artinya kalau panjenengan bersentuhan tidak sengaja kok jenengan masih pakai ruku, jenengan pakai jawrob kaos kaki, maka tidak batal. Ya, sekaligus juga keringanan untuk syariat kita. Kemudian bersentuhan pada bagian yang ada dagingnya, kecuali rambut, gigi, dan kuku sebagaimana tersebut. Kemudian yang keempat, lawan jenis yang sudah balik. Maka panjenengan yang jadi guru ngaji atau jadi guru di SMA, di SMP, pastikan kalau jenengan bersentuhan dengan murid panjenengan harus tahu. Mungkin kalau SMP sudah ihtilam SMP laki-laki sudah ihtilam belum? Mimpi basah maksudnya. Sudah belum SMP? Kalau sekarang sudah karena stimulasi dari berbagai macam tontonan. Maka jenengan yang jadi guru SMP sepertinya sudah harus tahu menjaga bahwa ketika bersentuhan dengan murid panjenengan berarti sudah batal wudunya. Nah ini harus diperhatikan. Saya pun kalau ngajar ngaji anak-anak perempuan yang sudah agak-agak gede, saya tanya kamu udah head belum gitu. Kalau sudah head berarti sudah masuk di dalam aturan ini. Lawan jenis yang sudah balik. Berarti kalau kita cuma ada anak kecil dimomong 5 tahun, terus kita cubit-cubit pipinya, batal enggak? Enggak batal, karena belum balik. Kemudian yang kelima kemarin, ini pembahasan kita kemarin terakhir adalah wanita yang bukan mahram. Wanita yang bukan mahram berarti kita harus tahu siapa yang mahram. Siapa yang mahram kita harus tahu. Dan jangan gagu karena itu.
Setelah tahu jangan gagu, maksudnya jangan nggak yakin. Contoh sesama sepupu. Ini kan sering terjadi ini. Ini kan ketika lebaran nanti sepupu, sedulur dewe moso sih, ya kan gitu. Biasanya gitu nih. Alah moso sih karo sepupune dewe sih moso sih orang untuk sentuhan. Gitu. Ini kan jadi masalah. Atau kita lihat mahram Bapak Ibu sedaya disebabkan karena 3 hal. Mahram disebabkan karena 3 hal. Ini sebenarnya turunan dari surah An-Nisa ayat ke-22 sampai 24. Kalau jenengan nanti baca di An-Nisa 22 24 disebutkan semua, ada 15 di situ yang tersebut. Yang sebenarnya itu terdiri dari 3 keadaan, yaitu mahram karena nasab, mahram karena atau pernikahan, mustaharat pernikahan, dan mahram karena susuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang perhatikan, istri itu tidak menjadi mahram karena 3 hal ini. Ini kadang-kadang salah pengertian kan. Ini yang saya pertegas berulang-ulang. Istri itu bukan mahram karena nasab, bukan mahram karena pernikahan, bukan mahram karena susuan. Jadi istri itu ya bukan mahram kita, suami panjenengan itu bukan mahram panjenengan. Ini kan sering jadi masalah di masyarakat. Masa sih sudah dibojone orang itu? Pertanyaannya sekarang, asalnya yang bukan mahram kan nggak boleh berduaan, nggak boleh sentuhan. Mengapa istri bukan mahram kok boleh sentuhan, boleh berduaan? Karena dia diikat oleh tali pernikahan yang halal, Bapak Ibu sedaya. Berarti kalau tali pernikahannya rusak, cerai, kembali nggak hukumnya? Boleh nggak jenengan sentuh? Nggak boleh. Gini apa nggih? Sekali lagi, istri itu bukan mahram kita, suami kita bukan mahram, menjadi boleh disentuh, menjadi boleh berduaan karena ada ikatan tali pernikahan yang sah, yang halal. Berarti kalau talinya itu rusak alias cerai, sudah kembali lagi hukumnya, nggak boleh disentuh, nggak boleh berduaan, Pak Ibu sedaya. Sangat dipahami sampai di sini nggih? Jelas nggih? Jelas masalah posisi panjenengan dengan suami dan istri? Tentu saja berlaku hukum-hukum suami istri, tapi tidak berlaku hukum mahram. Kemudian di masyarakat juga ada pengertian yang keliru antara muhrim dan mahram. Sekali lagi saya ulang. Kalau muhrim itu apa? Istilah syariat untuk orang yang sedang ihram di haji dan umroh. Jadi jangan itu muhrim saya, itu mahram saya gitu. Jangan keliru sebut gitu. Meskipun di Indonesia sepertinya muhrim ya mahram, ya enggak? Sepertinya seperti itu gitu. Kalau orang disebut muhrim, itu lazim ya di podcast itu muhrim gitu. Padahal itu pengertian yang keliru. Sementara mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki dan disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke 22-24. Kemarin sudah disebutkan ada 15, mudah-mudahan masih diingat. Kemudian sekali lagi hukum suami istri. Saya sebutkan 3-tiganya. Sekali lagi saya sebutkan 3-tiganya. Ini saya menjelaskan ini supaya jenengan punya pilihan hukum maksudnya, Bapak Ibu sedaya. Jadi pilihan ini disesuaikan dengan kondisi panjenengan. Saya rembugan sama istri persoalan ini, Bapak Ibu sedaya. Kita mau pakai mazhab yang mana persoalan suami istri itu saya diskusi dengan istri. Saya benar-benar diskusi. Kenapa? Supaya podo-podo tentreme. Satu, di mazhab Syafi'i kemarin bagaimana? Sentuhan suami istri mutlak batal di mazhab Syafi'i. Padahal di Indonesia kebanyakan ngakunya mazhab Syafi'i. Gini apa nggih? Cara wudunya kebanyakan Syafi'i. Cara wudu Syafi'i itu tersentuh 3 helai di dalam membasuh kepala, mengusap kepala itu cukup. Berarti tul cukup tuh. Dan orang zaman dulu seperti itu, ya enggak? Jarang orang sampai, kan jarang. Gini apa nggih? Mazhab Syafi'i cara wudunya seperti itu. Berarti kalau cara wudunya Syafi'i ne iso salate yo Syafi'i ini mempermudah di dalam
persoalan madzhab itu persoalan mempermudah dalam fikih sebenarnya. Enggak harus bermadzhab Bapak Ibu Sedoyo. Seperti Muhammadiyah punya tarjih. Tapi memang di dalam fikih saya juga lebih cenderung yang menjamak. Menjamak itu enggak menghilangkan hukum-hukum yang lain. Walaupun mungkin lebih lemah. Kalau tarjih ambil yang kuat tok, yang lemah enggak dipakai. Tapi itu sekali lagi itu pilihan-pilihan. Semuanya dalilnya kuat. Kemudian di madzhab Hambali dan Malik, madzhab Hambali dan Malik. Jadi madzhab itu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang paling tua Hanafi. Di madzhab Hambali dan Malik, Hambali itu berarti muridnya Imam Syafi'i, Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi kalau berbeda itu nggak usah pusing. Mereka guru murid aja berbeda. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Hambal. Tetapi mereka berbeda di dalam beberapa hal, nggak masalah. Jadi kalau perbedaannya muktabar, perbedaan yang mahfum dipahami itu tidak masalah. Di dalam madzhab Hambali dan Malik batal jikalau ada syahwat. Ini saya ulang-ulang karena apa? Karena penting nih Bapak Ibu Sedoyo, supaya tentrem. Kemudian di madzhab Abu Hanifah bersentuhan maksudnya adalah jima. Jadi bersentuhan nggak batal. Ini tiga-tiganya ada. Pertanyaan sekarang. Lantas mana yang paling kuat? Kan begitu pertanyaannya. Supaya menjadi pilihan kita. Maka jawabannya adalah, ini jawabannya harus subjektif. Siapa yang berbicara? Kalau dia tokoh mazhab Syafi'i, pasti dia akan mengatakan yang paling kuat adalah yang mutlak batal. Jadi subjektif Bapak Ibu Sedoyo. Kita nggak bisa menentukan yang paling kuat. Ya tiga-tiganya kuat. Karena kalau kita ambil ke belakang tentang ilatnya atau mengapanya mereka mengeluarkan hukum itu, semuanya kuat. Semuanya kuat Bapak Ibu Sedoyo. Contoh, di madzhab Syafi'i mengatakan mutlak batal. Dan kalau orangnya cenderung orang yang hati-hati, pasti pilih ini. Kalau jenengan termasuk orang yang hati-hati banget, mesti pilih madzhab Syafi'i. Nek jenengan wong rada-rada cuek, itu pilih madzhab Hambali Malik. Nek jenengan cuek banget, madzhab Hanafi. Biasanya begitu di masyarakat. Di sini gimana? Panjenengan termasuk yang bersentuhan batal napa mboten? Tergantung kebutuhan. Bisa pindah-pindah keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya terangkan Pak, supaya panjenengan pilihannya tetap tentrem. Sekali lagi, kalau ditanya yang paling kuat yang mana, jawabannya harus subjektif, sinten sing sanjang. Kalau dia madzhab Syafi'i, dia pasti mengatakan mutlak batal. Sebabnya kita terangkan. Madzhab Hanafi mengatakan tidak batal karena beliau mentafsir awlamastumun nisa di dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu mengatakan adalah jima, bukan bersentuhan. Dan ini diperkuat dari tata bahasa Arab juga. Lam di situ ada alifnya. Kalau jenengan lihat ada isyarat alif. Kalau lamastumun nisa itu bersentuhan. Bersentuhan saja tidak sengaja. Tapi kalau aulamastumun nisa pakai satu alif itu saling ingin bersentuhan. Kalau saling ingin bersentuhan berarti ada hajat untuk bersyahwat. Gini bang, beda dengan jalan sentuhan. Dengan aku podo-podo pengen cekel-cekelan karo kowe ya berarti ono syahwat. Gini bang, maka kemudian madzhab Hambali, madzhab Hanafi mengatakan lo nek ngono ya berarti kuwi jima. Maksudnya bukan sentuhan massa, lamisu bukan hanya sentuhan begini. Tetapi memang berkeinginan kedua-duanya dengan isyarat di dalam bahasanya itu sendiri. Tetapi madzhab Syafi'i mengatakan kalau untuk maksud berjima ada kata-kata tersendiri. Allah abadikan misalnya dalam surah perkataan Maryam, di dalam surah Maryam, qalat anna yakunu li hulamun walam yamsasni basarun walam aku baghiya. Ketika dia dikabari mau punya anak, maka beliau alaihissalam mengatakan, lah kepiye to saya nggak pernah berhubungan intim dengan seorang laki-laki dan saya bukan seorang pezina, lah kok saya punya anak. Nah bahasa di situ kata Imam Syafi'i di madzhab Syafi'i adalah jima
Dan itu bukan sentuhan gitu. Antara kata-kata lamisu dengan massa di situ yang sasni basar itu sesuatu yang berbeda gitu. Nah, ini alasan madzhab Syafi'i mengatakan berarti tafsir aulamastumun nisa sebagai jima itu terlalu jauh menurut madzhab Syafi'i. Tapi tidak menurut madzhab Hambali karena alasan bahasa tadi. Kalau memang betul sentuhan kan aulamastumun nisa, la-nya pakai satu huruf, satu harokat. Tetapi ini dua harokat sehingga dikatakan sebagai jima, Bapak Ibu sedaya. Sampai di sini sangat dipahami ya. Supaya jenengan kuliahnya tentrem maksud saya. Kemudian di antara madzhab Hambali dan Malik mengatakan lah itu Rasulullah sholat dalam kondisi memindah-mindahkan kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Dijawab lagi oleh madzhab Syafi'i. Loh kan itu kan bisa jadi muhtamal, ada penghalangnya. Bisa jadi Aisyah radhiyallahu anha waktu itu pakai abaya, pakai ruku sholatnya, sehingga ketika disentuh bukan sentuhan langsung. Kalau nggak sentuhan langsung tentu saja nggak batal. Kuat nggak tuh alasannya? Kuat juga kan? Gini bagi. Artinya mazhab Syafi'i menentukan itu mutlak batal juga kuat juga. Sampai kemudian di pembahasan itu tuh dikatakan itu hadis itu yang sahih itu artinya sahih nih, bahwa Rasulullah tuh menyentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha memindahkannya karena kakinya Aisyah radhiyallahu anha itu melintang ketika sholat. Ini sekaligus pesan Bapak Ibu sekalian bahwa Rasulullah tuh rumahnya sempit. Sederhana banget 4x5 Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita yang punya rumah lebih dari itu sudah harus sangat bersyukur. Masya Allah, sangat bersyukur. Saya belum punya rumah sampai hari ini setelah hijrah. Tapi kalau mengingat begitu, ya manusia paling mulia saja begitu. Terus saya harus komplain. Saya kadang-kadang kalau diskusi sama istri itu, masya Allah, mengingat kehidupan Nabi itu, Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Jadi dikatakan menyentuh di situ. Itu hadis keluar pada saat musim dingin atau musim panas. Sampai sebegitu para ulama menyebut. Musim dingin atau musim panas. Riwayat tidak sampai kepada kita itu musim dingin atau musim panas. Kalau musim dingin jelas pakai selimut. Ini bang, di Arab Saudi kalau nggak pakai selimut musim dingin, ya beku. Berarti ini ada kemungkinannya musim dingin atau musim panas. Masih ada kemungkinan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau sama-sama ada kemungkinan, halayombok wae dianggap pakai selimut. Kalaupun pakai musim panas, bisa jadi cuma pakai ruku. Bukan sesuatu yang tebal untuk menutupi tubuhnya. Sehingga sentuhan tetap batal menurut madzhab Syafi'i. Adapun hadis tentang mencium ketika hendak pergi itu dipinggirkan di semua madzhab sebenarnya karena riwayatnya dhaif, bahkan di bawah dhaif. Jadi tentang hadis Rasulullah hendak sholat mencium Aisyah radhiyallahu anha itu dipinggirkan, tidak menjadi dalil di semua madzhab. Itu kebetulan di masyarakat berkembang, tetapi kalau jenengan belajar fikih lebih dalam nggak dipakai sama sekali. Yang dipakai dalil tadi itu yang mengatakan menjadi sentuhan tidak batal, tetapi dibantah oleh madzhab Syafi'i seperti itu. Jadi sekali lagi masing-masingnya mempunyai alasan yang kuat. Maka kalau ditanya mana yang paling kuat, sekali lagi subjektif, tergantung panjenengan mau pakai madzhab yang mana. Ada orang mengatakan nek ono Mas rasa nggo madhaban. Ya monggo. Ya, monggo. Enggak masalah kalau memang jenengan meyakini seperti sepanjang jenengan punya pengetahuan yang cukup. Madzhab itu, madzhaba ilaih itu adalah untuk memudahkan kita di dalam menjalankan aktivitas ibadah. Karena kalau kita belajar satu kitab madzhab itu lebih enak sebenarnya, lebih enak. Biasanya kalau orang lebih dalam orangnya hati-hati mesti ke madzhab Syafi'i. Jadi tergantung sifat orangnya, rada cuek mesti ke yang lain. Di madzhab Syafi'i bayangin, di madzhab Syafi'i itu wanita itu bercadar Bapak Ibu sedaya. Wajib. Jadi kalau jenengan mengaku saya madzhabnya Syafi'i kok jenengan yang ibu-ibu bercadar. Hati-hati banget madzhab Syafi'i. Nyatanya di Indonesia tidak toh.
Dan saya sendiri termasuk yang tidak menyarankan anak saya bercadar. Saya termasuk yang penuh. Tapi itu hak. Kalau jenengan memang mau mengakui madzhab saya, silakan pakai seperti itu. Jadi masing-masing juga kuat. Dan makanya sekali lagi persoalan masalah ini subjektif. Jadi sekali lagi hal ini jangan jadi kebingungan. Kalau jenengan sudah rembukan sama istri dalam kehidupan sehari-hari kita pakai madzhab Hambali dan Malik, berarti sentuhan tidak batal kecuali bersahwat. Kecuali bersahwat ini jenengan sentuhan ke gereng yo batal. Batal. Walaupun tidak inzal, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Sekali lagi, hadis tentang menyentuh tadi adalah muhtamal menurut pendapat Imam Syafi'i, yaitu ada penghalang atau kerudung. Tidur tidak dalam kondisi telanjang. Kemudian, bantahan yang paling kuat dari madzhab Syafi'i adalah kalaupun menyentuh, kalaupun tenan menyentuh nih, nggak pakai selimut, nggak pakai ruku, Rasulullah benar-benar menyentuh ketika sholat, menyentuh kulitnya Aisyah radhiyallahu anha, ketahuilah bahwa Rasulullah itu amlakukum lil irwah, sangat pandai di dalam menjaga syahwat, sementara kita tidak. Sepakat para ulama bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling pandai menjaga syahwat. Ini bang, kita bagaimana kita? Kita dipertanyakan, apakah termasuk yang sangat yakin bisa menjaga syahwat. Nah kemudian berikutnya, bagaimana kalau ada anak perempuan belum cukup dewasa, belum haid, tetapi badannya sudah koyo wong dewasa, gimana itu? Kadang ada anak SD wis koyo SMA, wis koyo kuliah, badannya sudah seperti badan orang dewasa. Maka ingatlah Sayyidah Aisyah di dalam riwayat Al-Baihaqi, beliau menyebutkan idza balaghatil jarriyatu tis'an fahiya mram'ah. Jika sudah umur 9 tahun maka sudah dianggap perempuan walaupun belum haid. Makanya biasanya ukuran haid itu dimulai dari 9. Kalau udah 15 tahun kok belum haid, tetap dianggap sudah balik. Jadi kalau bocah 9 tahun, kadang-kadang badannya sudah sedemikian, maka tetap kita batal menyentuhnya, walaupun belum haid. Nah, ini penting nih, karena sekarang banyak anak-anak yang sudah tumbuh lebih cepat dari waktunya, subhanallah. Kemudian Bapak Ibu Sedaya, ada pertanyaan kemarin ini menarik, bisa dipakai untuk jenengan juga. Adakah alasan mengapa harus bagian dalam yang menyentuh pada saat kita menyentuh kemaluan itu loh Pak? Bapak Ibu Sedaya, di dalam persoalan toharoh, di dalam persoalan harus ingat-ingat ini, bahwa banyak persoalan toharoh itu persoalan ta'abudi, persoalan dogma Bapak Ibu Sedaya. Paham gimana? Ta'abudi itu masalah ketaatan yang itu adanya begitu, itu maksudnya. Contoh misalnya, lah wong ngentut kok wudu, ora dibasuh bagian yang kentutnya itu kan ta'abudi Bapak Ibu Sedaya. Gini Bang, yo dalilnya memang seperti itu. Kadang-kadang Allah nggak menerangkan tentang hikmahnya, yang seperti itu kita ikut saja dalil. Paham ya Bapak Ibu? Jangan wala piye to iki ora masuk akal, masa sih sing ngentut ngono kok kemudian yang dibasuh bagian mukanya, apa hubungannya muka dengan tempat keluarnya gas, misalnya seperti itu. Itu persoalan ta'abudi. Dalam beberapa hal ibadah kita di dalam Islam ini harus ta'abudi. Pokoknya yo diterima, itu perintahnya Rasulullah. Itu perintahnya Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Termasuk persoalan menyentuh dengan bagian dalam, itu adalah ta'abudi. Jadi kita nggak perlu harus semua tahu hikmahnya, itu nggak harus. Justru kadang-kadang kelihatan kita sebagai seorang hamba ketika kita melaksanakan itu. Kemarin kita sudah bahas bagaimana kalau disentuh banci. Banci kebanyakan laki-laki. Maka kalau ibu-ibu ngasih di pinggir jalan, kemudian biasanya bu, itu kan itu batal. Biasanya kan banci-banci juga kayak gitu, suka melambe-lambe. Nah kemarin juga kita sudah sampai kepada al-khunsa, yaitu jika disentuh orang yang khunsa. Khunsa adalah orang yang punya 2 alat kelamin atau tidak punya kedua-duanya, punya lubang seni saja. Dalam bahasa syariat al-khunsa huwaladhi, al-khunsa dia adalah
Huwalladzilahu dzakarun karijal wa farjun kanisa. Dia memiliki zakar sebagaimana laki-laki dan dia memiliki farji sebagaimana perempuan di waktu yang bersamaan. Itu khunsa. Atau la yakunu lahu dzakarun wala farjun wa yakunu lahu thaqbun yabulu minhu. Atau dia tidak punya kedua-duanya, hanya punya lubang seni saja. Maka yang seperti ini dikembalikan kepada hakim, Bapak Ibu sedaya. Dikembalikan kepada hakim jikalau dia termasuk khunsa yang muskil, khunsa yang bermasalah, khunsa sing angel digoleki lenang apa wedok. Kalau khunsa tapi dadanya besar berarti dia perempuan. Maka Rasulullah menyebutkan kalau dia terkategori khunsa, ada orang tua yang punya anak seperti itu, perhatikan sebelum dia balik keluar air seni dari mana. Itu sebagai tanda. Tetapi kalau memang angel banget, iki lena apa wedok, maka hakim yang menentukan. Setelah hakim menentukan, semua hukum yang bersangkutan dengan dia berlaku. Mbok menawa jenengan ketemu orang yang seperti itu. Mungkin jenengan lah saya belajar seperti itu untuk apa? Ya bisa jadi jenengan di tengah-tengah masyarakat hidup ada yang bertanya seperti itu. Maka pengetahuan tetap penting. Berikutnya Bapak Ibu sedaya, sekarang masuk ke hadas besar. Apa yang menyebabkan kita berhadas besar? Menurut kitab Abu Syuja, sebagian akan mengatakan 5, di dalam matan takrib Abu Syuja, ini madzhab Syafi'i berarti, ada 6 hal yang membuat jenengan berhadas besar, yang menyebabkan jenengan harus mandi wajib. Ada 6 hal. Ini diingat-ingat ya Bapak Ibu sedaya. Mujibanul ghusl. Hal-hal yang menyebabkan kita wajib mandi. Mandi besar maksudnya nggih. Mandi wajib. Dikatakan walati yujibul ghusla sittah. Adapun yang menyebabkan kita harus mandi wajib ada 6 asya, ada 6 hal. Ada 6 hal. Salah satu yang 3 tastariku fiha rijalu wan nisa. Yang 3 berlaku, tastariku berlaku untuk yang laki-laki maupun perempuan, wahia dan dia adalah, ingat-ingat, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu pertama iltaqaul hitanani. Iltaqaul hitanaini, bertemunya 2 hitan. Paham nggih? Bahasanya indah banget nggih. Bahasanya indah banget Rasulullah itu. Bertemunya 2 hitan. Yaitu bertemunya antara zakar dan farj. Nanti kita mendefinisikan mana bertemu yang sampai kepada harus mandi wajib. Sampai Rasulullah menyebutkan seperti timba yang masuk ke sumurnya. Indah banget nih. Masya Allah, bahasanya Rasulullah tuh nggak kasar itu. Seperti timba yang masuk ke sumurnya, berarti mlebu tenan, bersatu maksudnya. Jadi bertemunya 2 hitan sampai melebihi kasafah, tempat hitan kita. Yang di hitan yang mana? Pokoknya kalau kepalanya, mohon maaf ini bukan porno, kalau kepalanya sudah masuk, maka sudah dikatakan mandi wajib walaupun tidak inzal. Inzal tahu? Tidak sampai keluar air maninya. Aku ora metu kok ora apa-apa no. Enggak begitu. Kalau kasafahnya sudah masuk maka sudah dianggap sebagai iltaqaul hitanani. Kemudian yang kedua wa inzaul mani. Keluarnya mani. Keluarnya mani sebab apa saja. Tidak harus bertemunya 2 hitan. Ada orang Bapak Ibu sedaya di dalam surah Al-Baqarah 214 misalnya atau 275 tentang orang yang tidak bersentuhan langsung tapi dia bayang-bayang nganti keluar nganti inzal, maka juga wajib mandi. Juga wajib mandi karena di sini bahasanya wa inzalu mani. Keluarnya mani walaupun tidak bersentuhan langsung. Ya mohon maaf ini sering jadi keluhan orang-orang yang kerja jauh dari istrinya. Ini
problem nih. Makanya saya dulu nggak mau nih. Kemudian bekerja yang offshore 2 minggu di lautan, 2 minggu di rumah, apalagi yang berbulan-bulan. Nah ini masalah. Ini nek kuat-kuat gue ya monggo-monggo. Tapi kalau yang merasa nggak kuat ya janganlah, nanti jadi masalah. Ngukur, duitnya opeh tapi bermasalah kan juga repot. Gini Bang nggih. Mudah-mudahan jenengan termasuk yang longgar di situ nggih. Kemudian wal maut adalah kematian. 3 hal yang membuat seseorang harus mandi wajib yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah bertemunya 2 khitan, yang kedua keluarnya mani, yang ketiga adalah wal maut. Tentang keluarnya mani saya nggak tahu ya kalau perempuan. Kalau dari bahasa ini tuh berarti keluar. Saya nggak tahu, ibu-ibu yang lebih paham. Apakah ibu-ibu keluar mani? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau dari hadis ini berarti iya juga. Tandanya apa saya nggak tahu. Meskipun di kitab fikih dibahas itu. Tapi kadang-kadang saya tanyakan kepada perempuan juga, keluar nggak tahu kayak gitu tuh ya. Nggak tahu saya. Nah, ibu-ibu yang jawab. Nanti bapak-bapak tanyakan ke ibu-ibu di rumah. Bu jenengan kados niku medal mboten to gitu. Saya tahunya adalah umum. Ini bukan cerita porno Bapak Ibu, kita cerita fikih nggih. Biasanya kan perempuan keluarnya pelumasnya. Apakah ada cairan yang namanya khusus cairan mani ketika pada puncaknya seperti laki-laki? Nah, ini jenengan tanyakan, silahkan. Kematian termasuk membuat kita harus mandi, maka wajib dimandikan untuk dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal, berarti kematian itu adalah termasuk yang membuat orang harus dimandikan wajib. Kemudian tadi ada 6 nggih, wasalah satun dan yang 3 tahtasu biha nisa'u wahya. Adapun yang 3 ini khusus berlaku untuk wanita, wahya dan dia adalah al-haidu haid, wa nifasu nifas, kemudian wal wiladah atau melahirkan. Jadi 3 hal ini berlaku untuk perempuan saja, yaitu haid, nifas dan wiladah atau melahirkan. Berarti kita simpulkan yang membuat kita harus mandi wajib ada 6. 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, 3 hanya berlaku untuk perempuan saja. Luwih akeh nek ibu-ibu nggih. Yaitu pertama bertemunya 2 khitan, keluarnya air mani, kemudian kematian, haid, nifas dan melahirkan. Kemudian keterangan tentang bertemunya 2 khitan nggih mereka memasukkan kepala zakar. Kepala zakar jenengan sudah tahu ya, nggak perlu diterangkan nggih. Walaupun hanya sebagian ke dalam farji. Jadi sebagian berarti hanya kepala zakarnya tok yang masuk, itu sudah cukup dikatakan sebagai sebab mandi wajib. Walaupun tidak keluar air mani. Adapun dalilnya adalah riwayat dari Abu Hurairah di riwayat Al-Bukhari nomor 281, kalau jangan pengen tanya nomornya nanti jangan mau buka. Riwayat Muslim nomor 348 adalah ida jalasa baina su'abiha al-arba summa jahadaha faqad wajabal husla. Jika seseorang telah benar-benar melakukan hubungan intim dengan istrinya lantas bertemu 2 kemulan, ia wajib untuk mandi. Itu dalilnya. Ini dalilnya, kalau jangan bertanya dalil seperti itu. Kemudian di riwayat Muslim dikatakan ada tambahan wa in lam yunzil, walaupun tidak inzal, walaupun tidak keluar air mani. Jadi gini, kalau di dalam bahasa fikih itu jima menika telah masuk kepala kemaluan ke dalam farji, yakni bagian yang tidak wajib dibasuh ketika mandi janabah. Ketika mandi janabah kan jangan tidak harus masuk ke dalam-dalam untuk perempuan nggih. Maka ketika sampai pada titik itu sudah dikatakan sebagai hubungan suami istri. Kemudian Bapak Ibu saudara perhatikan, ingat Bapak Ibu saudara, kita belajar kaifatus sholi harus mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka selalu saya lebarkan pembahasannya. Saya nggak mau hanya masalah kaifanya saja. Bagaimananya toh? Kalau cuma bagaimananya toh kita sudah belajar dari SD, SMP, SMA insya Allah. Tetapi
Yang kita ingin adalah apa-apa pengetahuan yang meliputi itu benar-benar memproduksi orang-orang yang perbuatannya baik terus. Itu maksudnya. Contoh misalnya tentang masalah jima ini. Maka ada yang masyru', ada yang mahdzur. Masyru' itu berarti yang dibolehkan, jima yang halal. Kemudian yang mahdzur adalah yang terlarang. Maka ini hati-hati. Jima yang halal, yang masyru', berarti dengan pasangan resminya. Ini cerita dudu pasangan ini surasa dicerita niku. Ini jelas adalah yang terlarang. Ini masyru', jima yang halal yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib. Dalam beberapa kondisi kan juga bisa menjadi haram. Gini apa nggih? Setidaknya dalam 6 keadaan ini. Dalam 6 keadaan. Yang pertama, ini diperhatikan nih. Jangan sampai ini ditabrak ini. Ini bermasalah ketika ditabrak. Bermasalah ketika ditabrak. Yang pertama, ketika istri sedang haid. Ini tuh keluhan begini tuh nggak 1-2 saya. Ustadz, saya kemarin nabrak istri ketika masih haid. Mungkurang sedino mbok menawa isi kotor, saya melakukan itu. Itu gimana? Itu sering banget ya kayak gitu tuh. Ini bapak-bapak harus jaga diri. Ini kalau di sini sesepuan nih, insya Allah aman. Kalau pasangan-pasangan muda pertanyaannya begitu gimana? Pitung dino kuat aku ustadz. Nah, ini gimana begitu? Maka itu tetap haram hukumnya ketika haid. Kemudian ketika puasa. Ketika puasa coba dipaksa-paksa bojone puasa malahan dipaksa-paksa. Puasa wajib maksudnya, bukan puasa sunnah. Kemudian ketika ihram, kemudian ketika iktikaf, niat iktikaf 10 hari terakhir ya wis niat tenanan, ora sah nyentuh bermasalah. Rasulullah aja nyentuh masih aman, kita bermasalah. Maka saya katakan kita belajar ini harus memproduksi benar-benar praknya pun harus dipikirkan. Persoalan warok namanya, warok di sini maksudnya menjaga agar jangan sampai terjadi. Contoh, Pak Pardi, yuk sekali-kalilah dolan ke kafe. Kita tahu isinya kafe umum maksudnya, kafe yang bermasalah. Maka bentuk warok kita, aduh, saya ngapunten saya lagi sibuk. Karena kita khawatir jangan-jangan nanti kalau kita di situ kita masuk dan terjebak oleh hal-hal yang tidak baik. Mulai dari minum sedikit-sedikit, terus. Wis tua malah mati dalam kondisi di kafe, naudzubillah. Gini Bang nggih. Ini makanya saya sampaikan ini supaya kita jangan sampai masuk ke wilayah itu maksudnya. Kemudian ketika nifas, kemudian ketika dizihar. Tahu dizihar tahu enggak? 6 alasan masyru' jima boleh, menjadi tidak boleh, haid, puasa, ihram, iktikaf, nifas, zihar. Yang terakhir ini saya yakin jenengan belum banyak mendengar. Kalau Pak Parti mungkin karena sudah biasa menangani, insya Allah paham. Bapak Ibu tahu zihar? Karena ini banyak yang keliru di sini Bapak Ibu sedaya. Zihar itu adalah seorang suami mengeluarkan kata-kata yang kata-kata itu menjadikan seolah-olah istrinya itu sebagai mahramnya. Contoh, engkau istriku bagiku seperti punggung ibuku. Bahkan di dalam beberapa keterangan, di dalam beberapa adab, kowe iki nggo aku, pipimu itu podo karo pipine adikku. Itu zihar Bapak Ibu sedaya. Paham maksudnya nggih? Jenengan seolah-olah menjadikan istri panjenengan yang sah untuk diajak berjima menjadi tidak sah karena dianggap mahram. Itu zihar Bapak Ibu sedaya. Dan itu ada kafarahnya. Jenengan tidak boleh berhubungan dulu sebelum dibayar kafarahnya. Dan kafarahnya nggak mudah. Satu, membebaskan budak, harus urut membebaskan budak kalau ada. Yang kedua, berpuasa 60 hari berturut-turut. Berarti nefes 50 dino putus, ulang lagi. Sahro ini mutatabi'aini, yaitu berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Atau membebaskan atau memberi makan 60 orang miskin. Itu zihar, yaitu kalimat yang gini. Ada kalimat yang jenengan tuh wis rada ogah sama istri. Kowe iki bojo kuning, kowe tak anggap kaya ibuku. Kira-kira begitulah. Paham maksudnya nggih? Dan di dalam bahasa Arab, zihar itu sebenarnya sudah bernilai talak. Tetapi talak yang dicabut. Makanya inilah munculnya surat Al-Mujadalah. Sebenarnya berarti itu Al-Mujadillah, bukan Al-Mujadalah sebenarnya. Karena Mujadalah itu berarti debat antara dua orang. Tapi Mujadilah
itu orang mendebat. Karena zihar ini terkait dengan seseorang yang mendebat Rasulullah, seorang wanita. Asbabul nuzul dari ayat ini ya, itu persoalan zihar ini, yaitu saya terangkan sedikit gini pengetahuan gini Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini enggak teramat penting buat panjenengan, tetapi pengetahuan ini penting. Pengetahuan ini penting. Kalau anak turun kita nanti bertengkar sama istrinya kemudian keluar kata-kata yang semisal. Ini kan jadi masalah, gini Bang. Karena kafarahnya enggak kecil Bapak Ibu sekalian. Bahkan tidak boleh berhubungan intim dulu sebelum dibayar kafarahnya. Ini zihar jenengan sudah pernah dengar belum sebelumnya? Dulu udah dibahas sama Ustadz Rosid waktu belajar fikih awal-awal dulu. Ini hanya mengulang insya Allah. Jadi Bapak Ibu sedaya, zihar itu dari kata punggung sebenarnya, asalnya dari kata punggung. Mengapa punggung? Mohon maaf nih, punggung itu dalam bahasa Arab itu tempat ditunggangi. Ini bukan, sekali lagi ini bukan cerita porno Bapak Ibu sedaya. Ya, umumnya nasibnya orang berhubungan ini kan begitu. Apa ya terusan melayu-melayu kan ya orang. Gini Bang nggih. Umumnya nasib, makanya di sini bahasa zihar itu berasal dari kata punggung. Punggung maksudnya ditunggangi. Sekali lagi koyok kasar men nggih. Tapi begitu nggih. Asalnya seperti itu. Seperti ila. Nanti kita harus membahas juga masalah ila. Ila itu seorang suami mengatakan pokoknya bar dino iki aku wegah kumpul karo kowe, itu ila. Nah, ini lain lagi, ini zihar. Dalam kondisi zihar tadi maka seorang suami tidak boleh berkumpul dengan istrinya sampai bayar kafarahnya. Jadi ini adalah kisah dari seseorang wanita, yaitu Khawlah binti Sa'labah yang punya suami namanya Aus bin As-Somit. Aus bin As-Somit itu orang tua. Dalam bahasa hadisnya dia tuh udah tua renta. tua renta. Suatu ketika dia mengatakan sama istrinya, bahasanya begini, anti alaya kadohri umi koe nggo aku koyo punggung ibuku. Jadi nanti bisa terjemahkan dalam bahasa kita. Bahasa yang mewakili seolah-olah istri kita itu jadi ayah mahram kita, jadi kayak saudara kita, jadi kayak adik perempuan kita, jadi kayak ibu kita. Kalimat-kalimat seperti itu, itulah kalimat zihar, Bapak Ibu sedaya. Jadi lagi jengkel banget. Ini ceritanya lagi jengkel nih. Ala kowe ki nggo aku koyo punggung ibuku. Berarti wis ora gelem. Aku ki mau karo kowe, kira-kira begitu. Nah, tiba-tiba ketika habis jalan-jalan, si Aus ini yang sudah tua ini pengen sama istrinya. Yuk berhubungan. Maka kemudian dia nggak mau. Ini si Khawlah binti Sa'labah mengatakan, "Lho piye to? Lah kowe ki mau wis kondo koyo ngono kowe kok terus ngejaki koyo ngene iki kepiye?" Nah, dalam bahasa Arab itu sudah menuju ke talak, tapi talak yang ditarik. Berarti talak ditarik kan? Tapi sudah bernilai talak itu. Maka kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku itu sudah mengatakan seperti itu. Bagaimana kemudian dia ngajak berhubungan intim denganku? Maka Rasulullah awalnya Rasulullah sebelum turun surat Al-Mujadilah itu diperintahkan taat sebagaimana kaidah umum seorang istri taat kepada suaminya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, "Ibnu ammiki sayhun kabir fattaqillaha fih," katanya Rasulullah. Itu suamimu itu, anak pamanmu wis tuwa rentak wis taat karo Gusti Allah manut karo kadeke. Kira-kira begitu nggih. Rasulullah awalnya. Kemudian ini kenapa namanya mujadilah? Karena mendebat ini. Ini si Khawlah binti Sa'labah itu mendebat Rasulullah. Kata dia, tapi dia kan sudah mengatakan begitu ke saya. Maka kemudian turun ayat surah Al-Mujadilah. Nanti jangan buka. Ini waktunya sudah jam 6:10. Nanti buka tentang surah Al-Mujadilah. Dari situ kita tahu bahwa berhati-hati dengan kalimat-kalimat yang senilai itu, karena menjadikan panjenengan haram berhubungan dengan istri panjenengan. Nah, saya kira itu yang sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan. Jihad tadi berlaku untuk penyamaan fisik atau juga watak?
Fisik saja. Ini pertanyaan bagus. Itu hanya untuk fisik. Jadi kalau misalnya fisik pun ada batasnya, Pak. Kalau misalnya kue kurus kue ibuku enggak, sifat terhadap fisik enggak. Fisiknya itu sendiri. Misalnya pipimu, punggungmu, tapi kalau sifat terhadap badannya tidak. Kue kurus kue ibuku, kue gendut kue adikku itu enggak berlaku. Atau yang batin lebih lagi tidak lah. Tentu saja tidak. Ya, saya kira itu nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.